Oke, ya, izin Bapak Ibu semuanya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga. Ya, hari ini saya akan praktik baik, yaitu salah satu beberapa rangkaian yang saya sudah mengikuti PKG di PKG Jawa Barat, yaitu PKG PJOK. Ya, ini mapel kita, mapel saya, maaf. Nah, dari salah satu kegiatan saya akan praktik baik. Salah satunya rancangan pembelajaran berbasis proyek di komunitas belajar sekolah, khususnya di SMP Negeri 32 Depok. Ya, di bawahnya kenapa ada bola tangan nanti akan saya jelaskan. Ya, ini salah satu latar belakang ya dari SEM yang saya sudah ceritakan ke Bu Sima dan Pak Takdir, hanya sekilas info ya. SEM ini merupakan sport education yang sebelumnya diberikan nama play education. Ya, itu ada yang putusnya yaitu Jewett dan Bayen di tahun 1985. Dikembangkan oleh Siedentop 1995. Model ini berorientasi pada nilai, rujukan disiplinari, mastery atau penguasaan materi, dan merujuk pada model kurikulum sport socialization. Inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakan oleh guru dan siswa pun senang melakukannya. Namun di sisi lain, ia melihat bahwa pembelajaran penjas olahraga dalam konteks penjas tidak lengkap dan tidak sesuai diberikan kepada siswa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Sport education model diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan pembelajaran yang selama ini sering dilakukan oleh para guru penjas. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti nih saya ada rencana barangkali mau ditindaklanjuti untuk di semester genap, karena bulan Desember ini kita katanya mau ada perpindahan, jadi mungkin bulan semester berikutnya gitu. Oke, saya lanjut dulu, nanti saya jelasin di akhir. Ya, SEM ini yang akan dilaksanakan adalah turnamen bola tangan. Kenapa saya memilihnya bola tangan? Karena kita sudah banyak bola, ya ada bola basket, bola voli. Nanti bisa dimodifikasi, ya pakai bola yang lebih lentur lagi karena kita akan seperti main bola gepok gitu. Nah, sebenarnya bisa permainan apa aja untuk dilombakan. Nah, permainan bola tangan yaitu dodgeball antar kelas 7 sampai kelas 9 SMP Negeri 32 Depok. Dari hasil identifikasi yang aset yang saya ada di sekolah ya, beberapa aset yang dapat bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen dodgeball antara kelas, mulai dari sarana prasarana kayak yang tadi saya bilang ada bola, terus serta dengan alat pendukungnya. Kita punya lapangan, saya udah lihat di sekolah baru kita ya yang lagi bangun, itu ada lapangan di bawah sama lapangan di atas, itu cukup besar untuk kita bisa lakukan gitu. Terus dengan mengadakan turnamen dodgeball, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen dodgeball ini dipilih karena menyamaratakan gender dalam dalam pembelajaran PJOK, sehingga laki-laki dan perempuan bisa dimainkan dalam satu lapangan. Ya, jadi nanti dalam permainan ini kita bisa khususnya saya sebagai fasilnya bisa memodifikasi dari permainan sesungguhnya. Misalkan satu tim itu ada 8, jadi 4 laki-laki, 4 perempuan. Nah, mereka ini akan bermain bola. Gimana caranya? Tim A, timnya saya sama timnya Bu Jasmine, ketika saya lempar timnya Bu Jasmine itu mati, masuk ke posisi saya. Nah, itu ada perempuan juga sama-sama main, dia ada koordinator segala macam. Nah, untuk ke sana nanti anak-anak yang akan bermain ditunjuk setiap kelas, ada yang namanya manajer, ada yang namanya supporter, ada yang namanya ketua tim atau kapten, anggota, terus tim medis dari per kelas, terus ada juga bendaharanya. Jadi nanti dikumpulkan sama-sama. Nah,
dari semua anak nanti ada yang namanya kegiatannya anak ini juga saya kolaborasi dengan OSIS ya, atau boleh dari tambahan perangkat kelas lainnya gitu. Nah, OSIS nanti saya minta kalau boleh saran kerjasama, nanti ada ketuanya beda lagi, ketua OSIS ada tapi ketua pelaksana beda, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, terus ada anggota, ada keamanan ya, sama kayak kita bikin event. Nah, ini bedanya anak yang menerapkan ya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian ini pemahaman kompetisi internal antar kelas, peningkatan sosial dan kolaborasi, peningkatan kemampuan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif anak. Yang langkah kedua, perencanaan program, pengenalan permainan dodgeball, pembelajaran berbasis proyek, praktik permainan dodgeball, refleksi dan evaluasi, serta pelaporan dan evaluasi. Yang berikutnya yang ketiga, hasil yang diharapkan, yaitu pemahaman kompetisi internal antar kelas, peningkatan sosial dan kolaborasi, peningkatan kemampuan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter dan karakter positif. Gitu. Oke, selanjutnya selanjutnya ada struktur program dan mitra komunitas belajar. Nah, target saya yaitu siswa-siswi aktif yang berada di SMP Negeri 32 Depok, khususnya dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi nanti semua siswa aktif dalam mengikuti. Satu kelas itu nggak ada yang pasif. Dia pasif satu nggak mau ngikutin kegiatan, cukup jadi supporter. Nanti dikasih selembarannya, siswa mau milih siapa yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi kaptennya, siapa yang mau jadi manajernya, siapa yang mau jadi sekretaris, bendahara, terus siapa juga yang mau ya menyalurkan bakatnya dia gitu. Tapi dengan ajarnya berkelas. Nah, jumlah peserta didik total keseluruhan itu ada 642 siswa peserta didik ya. Pengaturan program, ruang lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk kegiatan diskusi dan refleksi. Nanti ada kegiatannya kita bagi untuk anak-anak ya. Waktu program dilaksanakan selama 4 minggu ya, ini masih belum fix banget lah, tapi kalau misalkan fix 4 minggu bisa diatur sama saya jadwalnya. Minggu pertama target saya persiapan dan perencanaan program. Minggu kedua eksperimen dan latihan bermain. Minggu ketiga produksi produk dan dokumentasi. Minggu keempat presentasi dan publikasi. Nah, ini buat khusus anak-anak panitia yang nanti jadi mencoba untuk promosikan permainan dan bisa kita ajak anak-anak biar bisa berkembang lagi dalam kompetisi. Ya, ini berikutnya struktur program dan mitra komunitas belajar. Nah, mitra dalam komunitas belajar, kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah, guru PJOK sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik. Nah, saya juga minta bantuannya kepada guru mapel dan wali kelas membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Berikutnya ada orang tua dapat diundang jika perlu diundang ya, dan diundang untuk menyaksikan kegiatan dan memberikan dukungan moral ya. Karena salah satu teman saya sudah melakukan kegiatan ini di salah satu SD Krukut, itu berhasil. Ada orang tua tahu ini, dia malah menyumbangkan dana tanpa kita minta sepersen pun gitu. Nah, berikutnya aset yang dimiliki sekolah. Yang saya kemarin sebelum saya absen, saya di sana melihat itu ada lapangan sekolah, alat permainan menurut saya cukup dari sekolah ada ya, terus sama komunitas sekolah nanti yang bisa menindaklanjut itu dari komunitas ini. Gitu. Ya, berikutnya rencana evaluasi. Ya. Awal program menilai pengetahuan peserta didik mengenai permainan bola tangan dan kesiapan fisik mereka. Nah, tengah program mengobservasi keterlibatan peserta didik dalam lebih aktif. Akhir program refleksi kelompok dan individu serta
penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Terus berikutnya ada pengambilan data, observasi secara langsung selama permainan, refleksi individu dan kelompok tentang nilai yang dipelajari, kuesioner. Berikutnya ada kuesioner untuk orang tua, ya karena kita tadi niat untuk undang orang tua. Ada kuesioner orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Itu untuk rencana tindak lanjut. Berikutnya kemungkinan tantangan dan solusi. Nah, tantangan dan solusi dalam memahami aturan dodgeball. Ya, solusinya itu saya menyederhanakan permainan yang sulit dimengerti jadi lebih mudah dimengerti. Peraturan permainan dengan demonstrasi secara langsung agar mudah dimengerti. Nanti mungkin bisa minta bagi waktunya sama kesiswaan kalau ini bisa dilanjutkan, tidak lanjutkan. Yang kedua, siswa kurang tertarik dalam permainan dodgeball. Solusinya ya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Berikutnya masih ada, ya mohon maaf agak terburu-buru ya karena takut kebentrok sama ngajar kita dan makan siang. Ya, penutup dan rencana tindak lanjut. Ya, penutup ini ya pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan bola tangan diharapkan meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama antar siswa kelas 7 sampai kelas 9. Rencana tindak lanjut presentasi. Wahi wabarakatuh. Mungkin salut. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau mau menambahkan, nanti di akhir ada refleksi saya terima di ikut sekolah. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Sultan Nasir untuk materi kita hari ini, rancangan pembelajaran berbasis proyek di komunitas belajar sekolah. Mungkin dari Bapak dan Ibu ingin memberikan refleksi atau tanggapan mengenai rancangan pembelajaran ini ya, mungkin nanti kita akan coba terapkan Pak Sultan ya. Ada Pak Sultan, ada saya dan ada kurikulum mungkin nanti Bu Sima ya, kita terapkan di semester 2. Kalaupun tidak melalui siswa, tapi kita coba dari Bapak Ibu dulu Pak Sultan ya, untuk jadi komunitas sekolah itu ya, kalau boleh ya. Kalau mungkin diserukan lagi dari kelas, kalau dari kelas nggak bisa mungkin diserukan lagi dari anak OSIS dulu terlebih dahulu, ataupun dari masing-masing eskul kita ambil perwakilannya untuk bermain dodgeball ini Pak Sultan ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu semua ada tanggapan tentang materi ini, atau dari Ibu Jasmine ya, rekan semata pelajarannya. Nggak ada Bu Jasmine? Bu Rosdaliana? Ya, ini mungkin lagi asik berbincang tentang ini nih, materi disampaikan oleh Jemakan. Oke Bu Sima, dipersilakan Bu Sima. Ya, terima kasih banyak Pak Takdir selaku moderator kita pada hari ini. Luar biasa Mas Sultan, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Sultan yang sudah memberikan praktik baik di ide program sih ya. Oke, mungkin langsung saja gitu untuk yang bisa saya sampaikan. Ini sport education model SEM ya. Sempat memang Pak Sultan waktu itu sedikit spill mengenai kegiatan ini. Jujur saya masih di awang-awang karena saya nggak paham tuh ternyata dalam pelajaran PJOK pendidikan jasmani itu ada satu model pembelajaran kurikulum yang dirancang khusus untuk PJOK ya, di SEM ini ya, karena sport gitu kan gitu. Berarti ini khusus untuk memang pendidikan jasmani gitu ya Mas Sultan ya, khusus di mapel pendidikan jasmani kan seperti itu ya, atau mungkin bisa tunjuk dengan mapel lain gitu. Nah untuk program tadi luar biasa, jadi ada permainan dodgeball gitu kan. Berarti mungkin ini masuknya ini sebagai pertanyaan atau refleksi, saya juga nggak tahu apakah berarti kalau lihat programnya Pak Sultan canangkan ini berupa kegiatan co-kurikuler ya, bukan masuk ke dalam kegiatan intrakurikuler. Luar biasa, semoga berjalan programnya. Yang jelas kalau misalkan memang kegiatan ini mau dijalankan, pihak sekolah pasti tentunya akan sangat mendukung berkaitan dengan karena kalau melihat dari penjelasan Pak Sultan tadi, anak itu hampir semuanya punya peran gitu ya.
betul, tidak ada yang diem, tidak ada yang nganggur, baik itu sebagai jurinya mungkin, atau wasitnya, atau sebagai ketua timnya, atau sebagai manajer. Di situ semuanya ternyata berperan gitu. Jadi benar-benar kegiatan yang bermanfaat bagi murid, nggak lagi gurunya mungkin yang terlalu banyak. Kita memberikan ide, tapi anak yang menjalankan gitu. Mudah-mudahan terlaksana gitu. Keren sekali Pak Sultan idenya. Mungkin itu dari saya, intinya bahwa saya sebagai kurikulum insya Allah akan terus mendukung kegiatan program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut buat Bu Sima dong teman-teman. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, betul ya. Pakai dia goyang juga, Miss. Dosen Sport Education Management Pak Sultan ya. Jadi memang ini juga baru saya temuin Pak Sultan di sepanjang saya di sekolahan. Ya semoga nanti teman-teman ya kita mencoba ya di gedung sekolah kita yang baru dengan fasilitas yang sudah disempurnakan mungkin ya dari tim sarana prasarana. Kalaupun nanti ada kekurangan yang mungkin kita cari solusinya bersama Pak Sultan. Untuk Bapak dan Ibu wali kelas yang mungkin memberikan motivasi dalam kegiatan SEM ini, semoga kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar. Ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin menanggapi? Baik kok, boleh baik kok. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sela-sela tadi saya juga sudah mengatakan, Sultan saya juga perhatikan bahwa apa yang Pak Sultan paparkan ini menarik artinya sepanjang saya mengikuti pelatihan dari A sampai Z, dan ini metode saya ini adalah metode yang memang bisa mengaktifkan kegiatan seluruh siswa dan tidak hanya dengan siswa yang aktif atau tidak aktif, dan juga bisa berkolaborasi dengan seluruh mentor. Dan artinya ketertarikan saya di sini berbasis proyek ini membuka inisiatif saya bahwa ya kita bisa kerjasama gitu loh, tidak hanya dengan lingkup mapor tersebut aja. Dan di sini menariknya saya salut dengan Pak Sultan yang awal-awal Sultan mohon maaf, kok bagaimana sih dengan PKG, saya harus mengikutinya, ya harus bisa Pak Sultan. Kalau ini menjadi guru yang berkualitas ya memang harus dengan model pembelajaran seperti ini dengan PKG ini. Dan Sultan memang kesempatan saya juga sama, saya sebagai mapor PKG belum punya kesempatan karena memang belum dibuka dengan oleh kementerian untuk ber-PKG dengan mapor yang memang saya ampuh. Dan di sini banyak saya juga belajar yang memang tidak harus dengan sesama orang pun, tapi dengan lintas bertuntut kita bisa satu kerjasama, bisa berkolaborasi dengan dengan bisa bersinergi. Artinya belajar itu tidak harus dengan satu rumpun, belajar bisa dengan lintas rumpun. Dan di sinilah saya banyak melihat mengambil bahwa pembelajaran berbasis proyek ini yang Pak Sultan katakan ya sangat menarik, dan insya Allah akan saya terapkan dan nanti juga menjadi bahan inisiatif saya untuk mengembangkan pembelajaran dengan mapor saya. Ya semangat Pak Sultan, saya salut pengembangan yang Pak Sultan berikan, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, bisa mengembangkan sekolah SMP 32 Depok ini bisa menjadi lebih besar dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak teman-teman, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, semoga SMP Negeri 32 Depok semoga lebih berkembang lagi mungkin ya. Boleh Pak Sultan untuk menanggapi Bu Sima dan Bu Eko. Ya, terima kasih Bu Sima dan Bu Eko. Izin dulu ya Bu Eko buat Bu Sima dulu ya. Kalau untuk yang namanya kompetisi Bu Sima, kita bisa melibatkan anak. Mau itu kompetisi apapun, yang jelas SEM ini bisa juga dipakai dengan mata pelajaran lain. Contohnya kayak PJOK, saya buat saya gini, ini saya melibatkan seluruh Bapak Ibu guru mapel yang bukan dari bidang PJOK. Melibatkannya gimana ya? Salah satunya dokumentasi, refleksi anak, memotivasi anak, gimana caranya anak biar tetap semangat belajarnya dan lebih efektif gitu. Mungkin kalau nanti mau monggo dilakukan di IPA, mungkin saya bisa bantu-bantu sharing juga gimana untuk depannya lebih baik. Untuk Bu Eko, terima kasih. Itu juga salah satu evaluasi dari saya biar menjadi guru yang berkembang. Ya, dari salah satu mengikuti kegiatan PKG PJOK ini.
Mungkin itu aja Pak Takdir. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak konsultan untuk tanggapannya. Untuk teman-teman sudah nggak ada lagi yang bertanya atau menanggapi? Untuk refleksi ya, untuk refleksi mohon di apa ya? Mohon diisi. Sudah pada diisi, teman-teman pada buka? Sudah. Ya mungkin dari narasumber terima kasih banyak untuk materinya tentang rancangan pembelajaran berbasis project di KBS ya, Komunitas Belajar Sekolah di SMP Negeri 32 Depok. Semoga kegiatannya nanti berjalan dengan baik dan lancar. Kalaupun memang harus ada tindak lanjutnya lagi atau rapat lagi Pak Sultan, mangga dipersilakan dengan Ibu Kepala Sekolah dan tim wakil ya. Kalaupun nanti ada tindak lanjut lagi, dipersilakan lagi, kita akan lanjutkan lagi Bu Sima ya, Pak Panji, Pak Ade, insya Allah untuk kebaikan Polda Depok. Apa sih yang enggak? Ya mungkin itu aja. Sekian, saya mohon maaf kalaupun ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu ataupun sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tepuk salut lagi sekali lagi untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Kasih apa? Oh, apa tuh? Oh iya, itu dengan tadi gayanya Pak Sultan tadi dengan gayanya Bu Sima dengan goyangan di kepala kanan kiri. Ya bagi teman-teman yang mau makan dipersilakan. Mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya diisi ya.